صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, dengan karunia Allah Ta'ala, bertepatan dengan tergenapinya 100 tahun Khilafat Ahmadiyah, kita berkumpul di sini untuk meluapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan melalui MTA, jemaat di seluruh dunia berpartisipasi dalam perayaan ini. Pada kesempatan yang penting ini, pertama-tama saya mengucapkan mubarak kepada Anda dan segenap para Ahmadi di seluruh dunia. Hari ini kita menyaksikan pemandangan persatuan sesuai dengan nubuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena kita telah bergabung dalam jemaat hamba sejatinya, Al-Masih dan Mahdi. Hari ini sebagai buah dari nikmat Allah Ta'ala yang Dia curahkan dan terus dicurahkan sesuai dengan janjinya kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, kita juga menyaksikan pemandangan desa tersebut. Tidak ada layar di depan Anda sekarang, tapi saya bisa melihatnya terpantul ke layar TV di dekat podium. Desa tersebut ada di depan kita saat ini, merupakan dusun kecil yang tidak dikenal oleh siapapun. Hari ini, tidak hanya seluruh dunia mengenal dusun Al-Masih Muhammadi, bahkan mereka juga dapat melihat jalan-jalan dan gang-gang serta menara putihnya yang didirikan sebagai pengumuman dan simbol kedatangannya. Hari ini, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Al-Masih yang dikasihinya, kita pun tengah menyaksikan dalam perayaan ini pemandangan transformasi tanah tandus menjadi kota hijau subur, penuh bunga dan buah-buahan. Memang itu adalah salah satu pencapaian terbesar yang dilakukan oleh putra yang dijanjikan, yang bertekad besar, dan gambaran rabuah ini juga ada di hadapan kita hari ini. Jadi, pemandangan yang muncul dari timur ke barat, dan kemudian sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala, sebagai manifestasi dari kekuatan abadinya, bersama dengan suara disertai gambar khalifah, kita menyaksikan dan mendengarkan berkah Allah turun seperti hujan di timur dan di barat, di utara dan selatan, di Eropa dan Amerika, dan juga di Asia dan Afrika. Semua ini menarik perhatian setiap Ahmadi atas fakta bahwa Allah Ta'ala telah dan tengah terus menepati. Dia telah menyebarkan tabligh Hadrat Masih Maud alaihi salam hingga ke pelosok bumi dan terus melakukannya. Melalui pembentukan khilafat dan dengan dukungan ilahi, kita telah menyaksikan kemajuan dalam sejarah masa lalu dan juga melakukannya hari ini. 100 tahun kebajikan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada Khilafat Ahmadiyah memperkuat dan mengilhami iman kita. Bukankah semua ini memaksa kita untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan bersyukur kepadanya? Memang, perayaan hari ini pun merupakan bentuk rasa syukur akan hal itu. Hari ini yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita membuka babak baru dalam sejarah Islam melalui jemaat hamba sejati Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, jika atas dasar maksud ini dan sebagai rasa syukur atas karunia ini, kita merayakan acara ini, baik di sini maupun di negara lain, dengan mengacu pada hal ini, maka tidak hanya diperbolehkan, bahkan sebenarnya sepenuhnya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhan engkau, maka hendaknya zahirkanlah. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, kerendahan hati dan penghambaan merupakan prasyarat wajib untuk menjadi hamba Allah. Namun, menurut ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," menzahirkan berkah ilahi pun mutlak diperlukan. Kemudian beliau alaihissalam lebih lanjut bersabda, hamba yang lemah ini berdasarkan perintah ayat berikut, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," tidak ada salahnya menyatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berkat karunia dan kemurahannya semata telah memberikan kepada saya bagian yang cukup dalam semua masalah ini, dan tidaklah mengutus hamba yang tidak berguna ini dengan tangan kosong, juga tidak mengutusnya tanpa tanda-tanda, bahkan memberikan segenap tanda-tanda yang sedang dan terus dimanifestasikan. Dan sebelum Allah Ta'ala meneguhkan dalil-dalilnya dengan meyakinkan, semua tanda-tanda ini akan terus dimanifestasikan. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa manusia harus berkomitmen untuk berdoa setiap saat dan dalam semua kondisi, dan harus mengamalkan ayat, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan harus diceritakan kembali. Dengan begitu dapat meningkatkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan dapat menimbulkan gejolak semangat untuk taat dan setia kepadanya. Maksud tahdits tidak berarti bahwa manusia hanya mengungkapkannya secara lisan saja, melainkan efeknya harus dirasakan secara fisik. Karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini dan alirannya tetap konstan tanpa hambatan dan telah dijanjikan akan terus berlanjut di masa depan juga. Sebagai hamba Allah yang bersyukur, sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat ini agar tidak ada pengurangan dalam keberkatan karunia ini. Bahkan setiap hari yang baru harus menampilkan kemuliaan yang baru. Seperti yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, kerendahan hati dan penghambaan merupakan syarat untuk itu. Setiap Ahmadi harus selalu memperhatikan syarat yang penting ini. Semakin kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala, semakin kita menunjukkan kerendahan hati yang tidak hanya secara lahiriah, bahkan dari lubuk hati kita yang terdalam, menapaki jalan takwa, maka kita akan terus mengambil bagian dari karunia-karunia Allah Ta'ala. Hari yang kita rayakan dengan pengaturan penuh atas genapnya 100 tahun Khilafat Ahmadiyah dan semua yang kita peringati setiap tahun harus mengingatkan kita untuk menapaki jalan takwa dengan mengadopsi kerendahan hati dan berusaha untuk mengikuti semua hukum yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tujuan kita hari ini bukan hanya untuk melantunkan nazam atau memasang balon atau mengatur beragam acara yang bergembira atau menikmati makanan atau hidangan yang enak. Program yang sedang berlangsung sekarang atau yang belum berlangsung di berbagai jemaat ini bukan hanya untuk hajatan. Ya, tentu itu juga salah satu tujuan. Sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwa ini merupakan penzahiran rasa syukur atas nikmat karunia Allah Ta'ala. Namun, dengan penzahiran ini harus mengalihkan niat kita menuju jalan ketakwaan. Jika hanya gegap gempita, tangisan lahiriah, atau pamer, atau berlomba-lomba satu sama lain dalam menzahirkan hal yang bersifat keduniawian, kita patut malu dengan amalan seperti itu. Sama halnya dengan kembali dari jalsah tanpa menciptakan perubahan suci, atau apapun amalan yang tidak benar
yang dilakukan tanpa meraih keridaan Allah Ta'ala. पैदा किए बगैर चले जाना। Jadi, hari ini adalah hari untuk membuat janji baru. Hari ini adalah hari untuk memahami sejarah kita. मानने का दिन है। आज का दिन हमें Ini juga merupakan hari untuk mengingatkan kita pada hari ketika anggota jemaat mengalami pergolakan yang dahsyat. 100 tahun yang lalu, sehari sebelum hari ini, sebuah peristiwa terjadi yang mengguncang jemaat. Saat itu, tanggal 26 Mei tahun 1908, ketika kekasih Allah, Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat. Allah Ta'ala telah mengabarkan hal ini sebelumnya, dan beliau alaihissalam pun telah menyampaikannya di hadapan anggota jemaat. Jadi, dalam risalah al-wasiat, beliau telah menarik perhatian jemaat dengan sangat jelas. Beliau memberikan nasihat khusus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan memberikan ketentraman kepada jemaat dengan mengatakan, janganlah berpikir bahwa setelah kepergianku, tangan dukungan Allah akan diangkat darinya, melainkan janji Allah Ta'ala akan terus tergenapi, bahkan pasca kepergianku. Alhasil, merupakan hukum ilahi bahwa setiap orang yang datang ke dunia ini pada akhirnya akan meninggal. Semua nabi sesuai dengan hukum ini telah meninggal dan telah menjadi penghuni surga abadi Tuhan mereka, yang membuat mereka gelisah dan berkeinginan kuat untuk pergi ke sana. Nampak kepada kita bahwa setiap detik kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam juga menginginkan kehidupan yang abadi. Ketika beliau wafat, para Ahmadi tidak percaya bahwa beliau telah meninggal dunia. Alhasil, ketika menyadari bahwa itu adalah hakikat dan Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri telah mempersiapkan jemaat untuk itu, ilham-ilham pun turun yang kaitannya dengan kewafatan beliau. Pada tanggal 20 Mei 1908, beliau mendapatkan ilham, Ar-Rahilu Thumma Ar-Rahilu Wal Mautu Qarib. Waktu keberangkatan sudah dekat. Ya, waktu keberangkatan telah tiba dan kematian sudah dekat. Ketika anggota jemaat menyadari bahwa ini benar, perawi menyatakan bahwa pada waktu salat maghrib, atap Masjid Mubarak di Kadian tampak seperti hari pembalasan karena ratapan dan tangisan mereka. Namun, di sisi lain, perbuatan memalukan para penentang sampai pada puncaknya. Di dekat gedung Ahmadiyah di Lahore, tempat di mana jasad beberkat beliau dibaringkan, para penentang di kota mengumpulkan orang-orang gelandangan dan anak jalanan. Mereka meneriakkan slogan-slogan kegembiraan dan menyanyikan lagu-lagu sia-sia dan tidak tahu malu yang ditunjukkan oleh orang-orang pada saat itu telah sampai pada puncaknya. Perbuatan seperti itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang bodoh, namun beberapa wartawan surat kabar yang berfikiran sempit dan murahan juga menunjukkan kefanatikan mereka dengan menunjukkan kegembiraan dan menulis dalam surat kabar bahwa pasca kewafatan Mirza Sahib, jemaat ini sekarang akan berakhir. Nauzubillah. Tetapi orang-orang bodoh yang bermulut kotor itu tidak tahu bahwa ini hanyalah kesalahan di pihak mereka. Itu hanyalah keinginan rendah dari serangga-serangga bumi. Adalah kebohongan orang-orang yang kehilangan pengetahuan tentang gairat kecintaan yang ditunjukkan oleh Allah untuk orang-orang pilihannya. Akal mereka terselubung dan mata mereka buta. Mereka tidak tahu bahwa orang yang meninggal pada hari itu merupakan penggenapan nubuatan majikannya dan wujud yang dipatuhinya, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Beliau telah mendirikan jemaat orang-orang beriman yang berkenaan dengannya. Allah Ta'ala telah berfirman dengan jelas, yakni, aku akan mengubah ketakutan mereka menjadi keadaan damai, dan Dia akan menganugerahkan mereka dengan dukungan dan bantuannya. Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada para mukmin sejati melalui Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pasca kepergian Al-Masih dan Mahdi dari dunia ini, kegembiraan para penentang hanya akan bersifat sementara. Selanjutnya, Allah Ta'ala akan menyelimuti hamba-hamba Al-Masihnya dengan karunia dan rahmatnya.
Dalam sebuah hadis yang mencakup periode beliau sendiri hingga akhir zaman, Nabi suci mengatakan, dan ini telah diriwayatkan oleh Hadrat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Nabi suci sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian akan tetap ada di antara kalian selama Allah menghendaki. Kemudian dia akan mengakhirinya dan mengikutinya dengan khilafat di atas sistem kenabian selama dia kehendaki dan kemudian mengakhirinya. Kemudian sesuai dengan takdirnya akan berdiri kerajaan-kerajaan monarki tirani. Sebagai akibatnya, orang-orang akan berkecil hati dan akan sangat sedih. Ketika era ini berakhir, sesuai dengan ketetapan Allah yang lain, kerajaan monarki kejam lain yang lebih besar akan menyusul sampai rahmat Tuhan bergejolak. Dan ini akan mengakhiri periode kezaliman tersebut. Kemudian akan muncul khilafat di atas sistem kenabian. Setelah mengatakan itu, Nabi suci tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kata-kata penentram ini yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin yang akan bergabung dengan jemaat kekasih sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rahmat Allah Ta'ala akan mengalir deras bagi para pengikut Al-Masih dan Mahdi. Meskipun penentang menyombongkan diri, terlepas dari semua trompet kegembiraan yang mereka tiup, khilafat abadi di bawah sistem kenabian ini telah terjalin dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Masih itu. Ia akan terus membawa kabar damai kapanpun muncul ketakutan yang mencekam. Dan ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Kuasa yang tidak dapat diubah. Sebenarnya itu adalah takdir orang-orang mukmin sejati. Takdir ini tidak dapat diubah oleh segelintir penjahat atau orang yang berpikiran sempit atau mereka yang terlalu memikirkan diri sendiri. खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफातुल मसीह खामिस नारे तकबीर। इस बात की मजीद तस्रीह करते हुए lebih lanjut menguraikan masalah ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah dengan sangat jelas menyatakan dalam bukunya Al-Wasiyat dan telah meyakinkan jemaat bahwa beliau alaihissalam mengetahui bahwa merupakan kebiasaan dari para penentang para nabi, yakni pasca kewafatan para nabi, mereka berpikir bahwa sekarang semuanya telah berakhir dan akan berakhir. Para penentang dan orang-orang munafik menunggu-nunggu untuk melihat bagaimana jemaat ini hancur. Tetapi Allah yang mengutus nabinya menunjukkan takdirnya. Tuhan yang telah mengutus Nabi yang paling mulia, Sang Khatamun Nabiyyin, yaitu Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Dia juga telah mengumumkan bahwa hukum syariat beliau sallallahu alaihi wasallam akan abadi dan tidak pernah berakhir. Meskipun akan muncul beberapa cobaan bagi para pengikutnya pasca kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terlihat dari hadis. Tetapi pada akhirnya, pasca kedatangan Al-Masih Muhammadi, periode baru kemenangan Islam akan dimulai dan akan berlanjut hingga hari kiamat. Meskipun akan ada penentangan, namun itu akan menghilang seperti debu jalanan. Karena itu, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Allah Ta'ala ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam meyakinkan kita bahwa ketika lawan mengejek dan mencemooh, Anda tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, memberikan jaminan ini kepada jemaat, beliau mengatakan dalam Risalah Al-Wasiyat bahwa ini merupakan sunnah ilahi dan sejak dia menciptakan manusia di bumi, dia selalu menunjukkan kebiasaan ilahi ini, yakni dia menolong para nabi alaihimussalam dan rasulnya dan memberi mereka kesuksesan dan keunggulan seperti yang dia firmankan, kataballahul aghlibanna ana wa rusuli. Dan yang dimaksud dengan keunggulan di sini adalah
bahwa sebagaimana para rasul dan nabi menginginkan agar hujah Tuhan ditegakkan di bumi dan tidak ada yang dapat menentangnya, maka pada gilirannya Tuhan menzahirkan kebenaran mereka dengan tanda-tanda yang kuat. Dan kebenaran yang ingin mereka sebarkan di dunia, Tuhan membiarkan mereka menabur benih itu. Tetapi Dia tidak membiarkannya berbuah penuh di tangan para nabi. Melainkan Tuhan mewafatkan mereka pada saat yang tampaknya menandakan kegagalan, dan dengan demikian memberikan kesempatan bagi lawan untuk menertawakan, mengejek, mengolok, dan mencela para nabi alaihimussalam. Dan setelah mereka selesai mencela, Tuhan menampilkan tangan lain dari kudratnya dan menciptakan sarana yang dengan perantaraannya, tujuan yang sampai pada batas tertentu masih belum lengkap, dapat direalisasikan sepenuhnya. Demikianlah Dia memanifestasikan dua jenis kekuatan. Pertama, Dia menunjukkan tangan kekuasaannya di tangan para nabinya alaihimussalam sendiri. Kedua, ketika dengan meninggalnya seorang nabi alaihissalam, kesulitan dan masalah muncul, dan musuh merasa lebih kuat dan berpikir bahwa segala sesuatunya kacau dan yakin bahwa sekarang jemaat ini akan punah, dan bahkan anggota jemaat juga berada dalam kebingungan dan punggung mereka patah, dan bahkan beberapa orang yang malang memilih jalan yang mengarah kepada kemurtadan. Barulah Tuhan untuk kedua kalinya menunjukkan kuasanya, lalu menyanggah jemaat yang tengah terguncang itu. Jadi, orang yang tetap teguh sampai akhir menyaksikan mukjizat Tuhan ini. Inilah yang terjadi pada masa Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kewafatan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap terlalu dini, dan banyak orang Badui yang bodoh menjadi murtad, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dilanda kesedihan, menjadi seperti orang-orang yang kehilangan akal sehat. Kemudian Allah membangkitkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menunjukkan untuk kedua kalinya manifestasi kekuasaannya dan menyelamatkan Islam tepat ketika akan jatuh dan memenuhi janji yang disebutkan dalam ayat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Artinya, setelah dilanda ketakutan, akan kami tegakkan kembali mereka. Jadi, saudara-saudaraku yang tercinta, merupakan sunnatullah sejak dahulu kala, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya untuk mengakhiri dua kesenangan palsu para penentang. Tidaklah mungkin sekarang Tuhan harus melepaskan sunnahnya yang sudah berlangsung sejak dulu ini. Jadi, janganlah bersedih hati atas apa yang telah saya katakan kepada Anda. Juga janganlah hatimu tertekan. Karena penting bagi kalian untuk menyaksikan kudrat kedua juga. Dan kedatangannya lebih baik bagi kalian karena itu abadi, yang mata rantainya tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Dan manifestasi kedua itu tidak bisa datang sebelum saya pergi. Tetapi ketika saya pergi, Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua tersebut kepada kalian yang akan selalu tinggal bersama kalian seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam buku Barahine Ahmadiyah. Dan janji ini bukanlah berkenaan dengan pribadi saya, melainkan janji itu mengacu pada Anda. Seperti yang Allah firmankan, Aku akan membuat jemaat pengikut engkau ini menang di atas orang lain hingga hari kiamat. Melainkan janji itu mengacu pada Anda, seperti yang Allah firmankan, Aku akan membuat jemaat pengikut engkau ini menang di atas orang lain hingga hari kiamat. Dengan demikian tidak dapat dihindari bahwa kalian melihat dari hari perpisahan denganku
Sehingga setelah hari itu akan datang hari yang merupakan hari janji abadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya, setia, dan Tuhan yang maha benar. Dia akan menunjukkan kepadamu semua yang telah Dia janjikan. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dunia ini, dan ada banyak bencana yang menunggu untuk terjadi, namun dunia ini perlu terus ada hingga tiba saat tergenapinya semua hal yang telah dinubuatkan Tuhan. Saya datang dari Tuhan dalam cara kudrat, dan aku adalah personifikasi dari kuasanya. Dan pasca kepergian saya, akan ada beberapa orang lain yang akan menjadi manifestasi dari kekuatan kudrat Tuhan. Sebagian kutipannya telah saya bacakan tadi. Ayat selengkapnya adalah sebagai berikut, yang mana kita menyebutnya sebagai ayat istikhlaf. Berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika wa ulaika humul fasiqun. Terjemahannya adalah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan aku. Dan barang siapa ingkar sudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka. Ayat ini mengandung kabar agung yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman, dan merupakan pelipur lara. Seberapapun banyaknya kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan, itu tidak akan cukup. Tapi itu pun menuntut kita untuk prihatin. Allah Ta'ala berfirman, inilah janjiku kepada orang-orang yang beriman, yang teguh imannya, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan yang menaati semua perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memperjelas makna iman di berbagai tempat. Yang paling utama adalah beriman pada yang gaib. Jika keyakinan ini menyeluruh, maka manusia akan dianggap sebagai hamba sejati Allah Ta'ala. Segala kasih sayangnya akan diperuntukkan bagi keridaan Allah Ta'ala. Kemudian, hati orang-orang mukmin yang demikian akan dipenuhi rasa kagum dan takut kepada Allah, dan mereka akan berjalan di jalan takwa. Mereka akan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penyerahan total. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, selaras dengan keimanannya, mereka akan beramal saleh. Karena salat saja tidak cukup, puasa saja tidak cukup, membayar zakat saja tidak cukup, haji saja tidak cukup, melainkan penting untuk memperhatikan amalan saleh yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, iman dan amalan saleh merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa iman, amalan bukanlah apa-apa. Dan tanpa amalan saleh, keimanan pun tidak lengkap. Oleh karena itu, Allah Ta'ala ingin membangun suatu masyarakat melalui ikatan dengan khilafat yang memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hambanya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, sehubungan dengan iman dan amalan saleh, dalam Al-Quran, seiring dengan keimanan, Allah Ta'ala pun menyebutkan amalan saleh. Amal saleh adalah yang di dalamnya tidak ada gangguan sedikit pun. Ingat bahwa amalan manusia senantiasa berada di bawah ancaman pencuri. Siapakah pencuri itu? Yakni perbuatan riya. Ketika seseorang melakukan sesuatu untuk pamer, dengan ujub atau kesombongan diri, yaitu merasa bangga dengan perbuatannya sendiri, dan juga dengan berbagai jenis perbuatan jahat dan dosa yang dilakukan. Dengan begitu, amalannya akan menjadi hancur total.
Amal saleh adalah sesuatu yang di dalamnya tidak terfikir sedikit pun ada ketidakadilan, memuji diri sendiri, pamer, sombong, atau merampas hak orang lain. Sebagaimana amalan saleh membawa keselamatan di akhirat, demikian pula seseorang yang terlindungi dalam kehidupan ini. Beliau bersabda, jika ada satu orang dalam suatu rumah tangga yang melakukan amalan saleh, maka seluruh rumah tangga akan diselamatkan. Ingatlah bahwa sebelum kalian melakukan amalan saleh, maka hanya keimanan belaka tidak berarti apa-apa. Beliau bersabda, amalan saleh tidak sesuai dengan keinginan dan tekad kita sendiri. Maksudnya, amalan saleh bukanlah perbuatan yang dilakukan menurut keinginan sendiri. Amal saleh tidak boleh ditafsirkan sendiri. Beliau bersabda, amalan saleh tidaklah sesuai dengan keinginan dan tekad Anda. Sebenarnya, amalan saleh adalah perbuatan yang tidak ada gangguan dalam bentuk apapun. Kata saleh merupakan antonim atau lawan kata dari fasad atau kekacauan. Misalnya, sebagaimana makanan itu sehat atau tayyib, jika tidak mentah, tidak gosong, tidak basi, makanan itu harus cepat diasimilasi. Demikian pula, tidak boleh ada gangguan dalam amalan saleh, yaitu harus sesuai dengan hukum Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, tidaklah boleh ada kemalasan, ada pujian diri, atau pamer, atau keegoisan. Ketika suatu perbuatan seperti itu disebut amalan saleh. Dan itu merupakan hal yang sangat langka dan sangat berharga. Ini adalah amalan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin sejati. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka yang menciptakan kondisi ini, bagi mereka Allah berjanji bahwa mereka akan terus mendapatkan berkah khilafat. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjaga khilafat, dan khilafat akan melindungi mereka. Dan pemandangan berkah dan perlindungan ini akan terlihat jika mereka berpegang teguh pada agama Allah. Yaitu janji ini bukan untuk mereka yang ingin mengikuti kehendak mereka sendiri. Saat ini, di kalangan umat muslim, seberapapun besarnya upaya yang dilakukan untuk menegakkan khilafat, hal itu tidak akan membuahkan hasil dan tidak akan pernah berhasil. Itu karena alih-alih kehendak Tuhan, mereka hanya ingin memperkenalkan agama pilihan mereka sendiri. Bukannya menaati khilafat yang diutus Allah, mereka ingin mendirikan khilafat buatan manusia. Meski mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan, namun mereka tetap mengingkari keputusan Allah Ta'ala. Namun, dalam ayat istikhlaf, penentram yang diberikan Allah Ta'ala kepada jemaat telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hari ini, sejarah Jemaat Ahmadiyah, khususnya sejarah 100 tahun Khilafat Ahmadiyah, telah memberikan pemahaman tentang arti sebenarnya dari ayat istikhlaf. Juga, hampir setiap Ahmadi telah diberkati dengan nikmat Allah. Hari ini, masalah ini sangat jelas bagi setiap Ahmadi dan harus tetap jelas bahwa hanya orang-orang yang memenuhi syarat untuk berkah ini yang berusaha menyempurnakan iman mereka dan melakukan amal saleh. Hari ini, bahkan orang lain secara terbuka mengakui setelah melihat pemandangan ini, dan memang mereka terpaksa melakukannya, bahwa jika ada orang yang ingin melihat keadaan takut berubah menjadi damai, mereka harus melihatnya di dalam Jemaat Ahmadiyah. Betapa beruntungnya kita. Setelah bergabung dengan Jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan ini. खलीफतुल मसीह खामिस नारे तकबीर कादियान दारुल अमान पेशवायाने मज़ाहिब नारे तकबीर बस ये आयत
जो आयत इस्तिखलाफ कहलाती है और जिसकी कुछ Jadi, ayat ini dikenal sebagai ayat istikhlaf yang sebagiannya telah kita dengarkan dalam kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, menarik perhatian kita pada iman dan amalan soleh seperti yang dinyatakan sebelumnya. ये लोग जैसा कि मैं बता रहा था Seperti yang saya katakan, orang lain berusaha untuk menegakkan khilafat di antara mereka sendiri dan mereka merasa membutuhkannya, tetapi tidak dapat didirikan di antara mereka karena mereka ingin mendefinisikannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bukannya khilafat Allah. Mereka ingin memaksakan khilafat mereka sendiri. Jadi, bagaimana mungkin keadaan ketakutan mereka berubah menjadi damai dan aman? Bagaimana mungkin lembaga khilafat ditegakkan di antara mereka, padahal ini adalah karunia Allah yang Maha Kuasa yang ditetapkan olehnya, di mana Allah Ta'ala mengubah keadaan takut menjadi damai. Dia menghilangkan semua jenis ketakutan dari hati khalifah yang ditunjuknya dan memberinya kekuatan untuk menghadapi keadaan takut. Dia memberikan ketentraman dalam setiap situasi sulit dengan karunia-Nya agar khalifah memberikan penentram kepada jemaat. Jadi, dapatkah upaya duniawi menghadapi rancangan ilahi? Allah yang Maha Kuasa menyatakan dalam ayat ini bahwa हजरत खलीफतुल मसीह खामिस खिलाफत अहमदिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कादियान दारुल अमान नारे तकबीर बस अल्लाह ताला Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa Dia akan mengubah ketakutan Anda menjadi kedamaian dan keamanan. Allah Ta'ala meyakinkan bahwa Dia akan mengubah ketakutan Anda menjadi keamanan, bahwa Dia akan membimbing khalifah. Perhatiannya akan terus tertuju pada ibadah, dan Dia tidak akan menjadikan ketakutan dan ketertarikan duniawi sebagai sekutu Allah Ta'ala. Dia tidak akan bersikap tidak bersyukur, dan memang dukungan Tuhan akan menjadi bukti yang cukup untuk itu. Jika kondisi seperti itu pernah dialami oleh khalifah karena kelemahan manusiawi, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menentukan arah yang benar bagi khalifah. Allah Ta'ala karena nikmatnya dan karena pilihannya sendiri dalam setiap keadaan akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun demikian, anggota jemaat juga harus memperhatikan ibadah dan harus mencoba untuk menghindari bahkan kondisi kecil syirik yang sekecil-kecilnya. Selain itu, mereka harus selalu menjunjung tinggi karunia-Nya dan tetap menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. हजरत खलीफतुल मसीह खामिस खिलाफत अहमदिया नारे तकबीर तो मैं ये कह रहा था कि अफराद Saya tadi mengatakan bahwa kita harus berusaha agar para anggota jemaat selalu berusaha untuk menjunjung tinggi karunia-Nya dan tetap menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Ketika hal ini terjadi, maka jangan khawatir, karena Tuhan akan berada di depan mereka dan di belakang mereka, di kanan dan di kiri mereka,
dan tidak ada yang bisa menimpakan kerugian padanya. Jadi, kondisi ini kita saksikan ketika jemaat yang didirikan Tuhan dikejutkan oleh wafatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mengguncang setiap Ahmadi. Dan seperti yang telah saya katakan, trompet kegirangan ditiup oleh para penentang dengan alasan bahwa jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam ini katanya akan sirna. Saya sampaikan di sini contoh-contoh bagaimana omong kosong dan tidak punya malu dari para penentang, supaya generasi baru dan para mubayin baru juga dapat menyadari bagaimana penentang jemaat menyebarkan desas-desus. Sebuah contoh propaganda adalah yang dibuat oleh murid-murid pir jemaat Ali Shah yang menyatakan bahwa sejumlah besar Mirzai, maksudnya orang-orang Ahmadi, meninggalkan jemaatnya dan pindah ke pihak mereka, yaitu meninggalkan Ahmadiyah dan bergabung dengan Islam versi mereka. Padahal Islam sejati sebenarnya ada di Ahmadiyah. Itulah yang mereka katakan. Bahkan sampai hari ini merupakan keinginan para mullah yang menyedihkan yang menentang kita, sebuah keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi sebelumnya dan juga tidak akan terjadi. Hari ini, menyaksikan kemajuan jemaat, mereka terperangah. Di satu sisi, mereka mengklaim bahwa mereka telah mengakhiri Ahmadiyah, tetapi di sisi lain, mereka menekan pemerintah Islam untuk menahan langkah jemaat. Katanya, jika tidak, orang-orang Ahmadi akan menyesatkan seluruh umat Islam. Seperti itulah yang mereka nyatakan. Bagaimana orang-orang ini melampiaskan kemarahan mereka atas wafatnya Hadrat Masih Maud alaihissalam? Silahkan simak salah satu atau dua contoh lainnya juga. Maulwi Sanaullah menulis tentang Mirza, begitulah mereka menyebut Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ia menyatakan bahwa semua buku Mirza tidak boleh dibuang ke laut, melainkan ke dalam tungku yang menyala. Dan bukan hanya itu, bahkan di masa depan tidak ada sejarawan Muslim atau non-Muslim yang boleh menyebutkan namanya. Khwaja Hasan Nizami Sahib, yang dianggap sebagai orang yang sangat berhati-hati dan pendiam, Islam Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Nare Takbir. Khwaja Hasan Nizami Sahib, yang dianggap sebagai orang yang sangat berhati-hati dan pendiam, menyarankan para Ahmadi untuk secara jelas menyangkal klaim, yakni pendakwaan Mirza Sahib sebagai Al-Masih dan Mahdi. Jika tidak, dikhawatirkan, yakni tanpa Mirza Sahib yang bijak dan disiplin,
Jemaat Ahmadiyah tidak akan mampu menahan keributan yang ditimbulkan oleh para penentang dan persatuannya akan hancur. Dia menggunakan kata-kata yang sangat lembut dan menyebutkan nama Masih Maud dengan penuh hormat, tapi itu adalah cerita lama yang sama bahwa Ahmadiyah harus melepaskan pengikutannya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menyangkal pendakwaannya. Seperti itulah keadaan yang terjadi saat itu. Orang-orang yang di dalam fitratnya cenderung ke arah kekacauan terlibat dalam ejekan seperti itu. Orang-orang yang berpikiran waras juga mulai melampiaskan perasaan mereka. Namun, karena mata mereka diarahkan ke dunia, sehingga pandangan mereka tidak tertuju pada janji-janji ilahi, dan mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak akan pernah bisa memahami ikrar Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyatakan, ketika saya pergi, Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada Anda kudrat atau manifestasi kedua. Dengan demikian, dunia melihat betapa dahsyatnya janji-janji Allah Ta'ala yang tergenapi untuk mendukung Hadrat Masih Maud alaihissalam. Klaim sombong mereka dan keinginan rendah mereka dilemparkan kembali pada mereka. Literatur yang mereka anjurkan untuk dibakar sekarang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Islam Ahmadiyah, Hazrat Khalifatul Masihul Khamis, Nare Takbir. जिस लिटरेचर को जलाने की तलकीन की जा रही Literatur yang mereka anjurkan untuk dibakar sekarang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan telah menjadi sarana untuk membimbing banyak orang-orang yang berfitrat baik. Adapun nama orang yang ingin mereka hapus dari sejarah, saat ini slogan-slogan kemenangannya sedang didengungkan di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Hari ini, nama Ghulam Ahmad ki Nare Takbir. Qadian Darul Aman, Qadian Darul Aman. hari ini, nama, foto, dan karya Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang dibawa angin ke setiap rumah, ke setiap penjuru dunia. Seandainya orang-orang yang dulu mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak akan mampu menahan keributan para penentang, jika pada hari ini mereka masih hidup, mereka akan melihat bahwa tidak hanya dapat mentolerir terhadap keributan, bahkan nama Ahmadiyah telah mencapai semua kota di dunia. Selanjutnya, begitu para penentang mendengar nama Ahmadiyah, mereka mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka di setiap negara di dunia. Ya, dengarkan sebanyak mungkin pelecehan dari mereka. Jika mereka memiliki keberanian untuk melakukannya, maka layanan televisi dan radio di setiap negeri Muslim untuk memenuhi persyaratan keadilan harus mengizinkan dan memfasilitasi Ahmadiyah untuk menampilkan keyakinan mereka di saluran TV nasional mereka. Pemerintah nasional harus melaksanakan tanggung jawab mereka dan memberikan perlindungan kepada Ahmadiyah. Tidak ada paksaan dalam masalah keyakinan. Masya Allah, setiap orang yang cerdas dan dewasa bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu apa yang mereka takutkan? Tidak ada yang bisa memaksa siapapun untuk menjadi Ahmadi. Lawan-lawan ini terus meneriakkan slogan-slogan untuk menghentikan saluran MTA. Mereka mencoba melakukannya di beberapa tempat, dan meskipun mereka telah melakukan upaya seperti itu, Tuhan menciptakan sarana sedemikian rupa, sehingga jika di satu tempat mereka mencoba untuk menghentikannya, itu muncul di tempat lain dengan kemuliaan yang lebih besar lagi. Apalah yang telah mereka capai dengan serangan gencar terhadap jemaat ini? Television Ahmadiyah, Nare Takbir.
इनकी यूरश ने Apalah yang telah mereka capai dengan serangan gencar terhadap jemaat? Hari ini, MTA benar-benar membuat mereka ketakutan. Ini adalah manifestasi dari pemenuhan janji-janji ilahi. ताला से किसी ने जंग Jika ada yang ingin berperang melawan Allah Ta'ala, silahkan saja. भी अपना इंजाम देखते आए हैं। Mereka telah melihat hasil dari upaya tersebut sebelumnya. Silahkan mencoba sekali lagi hari ini. Alhasil, setelah wafatnya Hadrat Masih Maud salam, mereka mencoba segala upaya untuk mencabut pohon Ahmadiyah dengan kekuatan penuh dan tidak meninggalkan segala cara apapun untuk itu. कि अहमदियत के इस पौधे को ख़त्म कर दें और इसके लिए हर बात उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुदा Namun Allah Ta'ala mengungkapkan kepada Hadrat Masih Maud salam bahwa इल्हामन फरमाया था कि गरस्तो लका बेयदी रहमती व कुदरती, कि मैंने तेरे लिए अपने हाथ से Aku telah menanam untukmu pohon rahmat dan kekuatanku dengan tanganku sendiri. Adalah kebodohan belaka dari pihak penentang yang berpikir bahwa pohon Ahmadiyah sedang dalam tahap pembentukannya, dan keliru jika beranggapan bahwa setelah Hadrat Masih Maud salam wafat itu akan sirna, nauzubillah. Allah Ta'ala berfirman, aku telah menanam pohon itu dengan rahmat dan kekuatanku yang ditakdirkan untuk tumbuh dan berkembang, yang akarnya tertanam kuat di tanah dan cabang-cabangnya mencapai langit. शाखें आसमान से बातें कर रही हैं। नारा तकबीर, इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, कादियान दारुल अमान, नारे तकबीर। हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने Hadrat Masih Maud salatu wassalam पाकर setelah mendapatkan pemberitaan dari Allah Ta'ala, memberikan kabar suka akan datangnya kudrat kedua dan mengumumkan bahwa kudrat kedua itu akan abadi. Ini sebagaimana nubuatan tentang suatu pohon yang telah ditanam dengan tangan belas kasih Allah Ta'ala yang akan berbuah lebat dan kokoh. Pohon itu yang telah Allah Ta'ala sendiri tanam dengan tangannya, yang akan menganugerahkan perlindungan bagi segenap jiwa-jiwa suci yang ada di seluruh dunia di bawah naungannya, dan yang saat ini pun terus terjadi, tidak akan tergoyahkan oleh ancaman orang-orang yang rendah tersebut. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Hadrat Masih Maud salam, aku bersamamu dan bersama segenap orang yang engkau cintai. Ilham ini terus sempurna dengan sangat luar biasa di setiap harinya. जिसका पहला इजहार तकबीर, खिलाफत अहमदिया, कादियान दारुल अमान, जमात अहमदिया आलमगीर, नारे तकबीर। नारों से जोश बिशाक अपना निकालें। Anda memang dapat mengucapkan yel-yel narai takbir, namun masih banyak yang ingin saya sampaikan, sehingga hendaknya sedikit bersabar dalam memekikan narah nanti. Khususnya yang di Kadian, sangat bersemangat sekali nampaknya. तो मैं ये कह रहा था Tadi saya mengatakan tentang ilham Allah Ta'ala, yaitu कि मैं तेरे साथ और तेरे aku bersama engkau dan bersama segenap orang yang engkau cintai, bahwa ini terus sempurna dengan sangat luar biasa setiap harinya, dan ini terus terjadi, yang mana penampakan pertamanya adalah di saat kewafatan Hadrat Masih Maud salam,
tatkala Tuhan dalam menurunkan sarana ketenangan bagi segenap mukmin, Dia telah menyatukan seluruh jemaat di atas tangan Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu. Saat itu orang luar jemaat berpikir bahwa bagaimana bisa sosok tua berusia 80 tahun ini dapat menopang jemaat ini. Satu surat kabar Curzon Gazette mengatakan, kini apalagi yang tersisa bagi golongan Mirzai, kepalanya telah terputus. Seseorang yang kini menjadi pemimpinnya tidak akan dapat melakukan apapun, kecuali bahwa ia akan memperdengarkan Al-Quran kepada engkau di dalam suatu masjid. Tetapi yang telah dijalankan oleh sosok yang menurut mereka ia tidak akan dapat berbuat sesuatu, sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang menurut mereka memang tidak penting, yakni menjelaskan hakikat-hakikat dan ma'rifat Al-Quran Karim. Sesungguhnya inilah tugas hakiki itu, yang karenanya Allah Ta'ala seraya mengabulkan doa Hadrat Ibrahim alaihissalam dengan membangkitkan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tugas yang demi mewujudkannya Allah Ta'ala membangkitkan Hadrat Masih Maud alaihissalam di kaum akhirin. Dan sungguh inilah tugas yang karenanya Allah Ta'ala membentuk nizam khilafat di dalam jemaat ini. Namun, bagaimana bisa mata duniawi sanggup memahami maksud yang agung ini? Alhasil, atas hal ini, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu bersabda, semoga inilah yang terjadi, yakni saya akan senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada Anda sekalian. Akan tetapi para penentang dan sebagian yang di dalam hatinya ada kedengkian, mereka menganggap bahwa Hadrat Khalifatul Masih Awal adalah tua dan lemah, sehingga bagaimana sanggup beliau mengawasi jemaat ini. Musuh menganggap bahwa jemaat ini akan perlahan-lahan berakhir karena kelemahan beliau dalam pengaturan jemaat. Dan golongan munafik yang mana mereka menganggap diri mereka sebagai pilar jemaat, mereka menganggap bahwa anjuman adalah penerus dan wakil hakiki Hadrat Masih Maud alaihissalam, sehingga melalui perantaraannya lah hendaknya segenap pekerjaan berjalan. Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu dengan sedemikian kuat telah menekan kedua macam fitnah dan serangan tersebut, di mana ini hanya sanggup dilaksanakan oleh khilafat pemberian Allah Ta'ala ini. Beliau di dalam pidato pertama setelah diangkat sebagai khalifah bersabda pada bagian akhir, sekarang ke arah manapun jiwa Anda sekalian tertuju, Anda harus menjalankan petunjuk-petunjuk saya. Dan jika Anda menerima hal ini, maka saya, suka atau tidak suka, akan memikul segenap beban ini. 10 syarat baiat yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam akan senantiasa berlaku. Secara khusus saya akan menekankan pada mempelajari Al-Quran, pengaturan zakat, pelatihan murabbi, dan segala hal yang hendak Allah Ta'ala turunkan ke dalam kalbu saya waktu demi waktu. Kemudian, dalam hal pengajaran keagamaan, pengajaran di madrasah keagamaan harus sesuai dengan kehendak dan keinginan saya. Dan saya memikul tanggung jawab ini hanya demi Allah, sebagaimana Dia telah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair." Ingatlah bahwa segala kebaikan ada di dalam persatuan. Jemaat yang tidak memiliki pemimpin adalah mati. Orang luar yang menghendaki agar ia menyaksikan jemaat ini dalam kehancuran telah tidak terpenuhi dan tidak akan dapat terpenuhi. Namun bahaya dari dalam yang timbul dari sebagian orang yang munafik atau dari orang yang telah dimanfaatkan oleh mereka terus timbul. Dan kapanpun Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu mengetahuinya, beliau terus menanganinya dengan penuh hikmat dan tegas. Pada satu kesempatan di Masjid Mubarak, beliau menyampaikan pidato dengan sangat luar biasa. Beliau bersabda, kalian telah sedemikian rupa menimpakan kesedihan kepada saya karena perbuatan kalian, hingga saya pun tidak dapat berdiri pada bagian masjid yang kalian bangun.
yakni beberapa bagian Masjid Mubarak merupakan perluasan. Bagian awal dibangun di masa Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau berdiri di bagian yang didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Adapun bagian selanjutnya merupakan perluasan yang dibangun dengan canda anggota jemaat. Beliau bersabda, kalian telah sedemikian rupa memberikan kesedihan kepada saya hingga saya pun tidak sanggup berdiri di bagian yang telah dibangun oleh kalian. Tetapi saya berdiri di bagian Masjid Mirza saya. Lalu bersabda, saya telah memutuskan bahwa keduanya, baik jemaat dan anjuman, harus taat pada khilafah. Dan keduanya merupakan khadim. Anjuman adalah penasihat, dan keberadaannya adalah perlu bagi khalifah. Demikian pula, beliau bersabda, siapa saja yang menulis bahwa tugas khalifah adalah mengambil beat dan pimpinan tertinggi adalah anjuman, dia harus bertaubat. Tuhan telah mengabarkan kepada saya bahwa jika ada seseorang di antara jemaat engkau yang meninggalkan engkau dan murtad, maka sebagai gantinya aku akan memberikan satu jemaat untuk engkau. Kemudian beliau bersabda, dikatakan juga bahwa tugas khalifah hanyalah memimpin salat, mensalatkan jenazah, membacakan nikah, atau mengambil baiat. Untuk pekerjaan-pekerjaan ini, seorang mullah pun dapat melakukannya. Maka dari itu, tidak diperlukan adanya khalifah untuk hal ini. Dan ini adalah suatu corak baiat yang sedikit pun saya tidak memperdulikannya. Baiat yang sesungguhnya adalah baiat yang di dalamnya ada ketaatan yang sempurna, di mana tidak ada satupun perintah dari khalifah yang diingkari. Alhasil, ini adalah pidato huzur yang sangat luar biasa, di mana mereka yang mengungkapkannya menjelaskan bahwa di berbagai jemaat yang sebelumnya telah berhimpun ratusan orang di dalamnya, dan mereka tengah berupaya menanamkan pengaruh mereka untuk menentang khilafat, mereka lantas menangis dengan sedemikian sedu-sedan, dan mereka menangis sejadi-jadinya di lantai masjid seperti halnya ikan yang gelisah tanpa adanya air. Alhasil, inilah penjelmaan pertama di dalam jemaat Ahmadiyah dalam hal mengubah keadaan takut menjadi damai, yang mana hal ini pun zahir pada anggota jemaat. Dan hal ini tampak secara luar biasa di dalam wujud khalifah pada masanya. Tanpa ada suatu ketakutan dan kekhawatiran, Hadrat Khalifatul Masih Awal mengumumkan, jika ada yang memilih murtad, silahkan saja. Allah Ta'ala akan menganugerahkan satu jemaat bagi saya sebagai penggantinya. Tatkala ada satu orang yang pergi, maka saya akan mendapatkan satu jemaat. Alhasil, melalui seruan beliau ini, terjadi pembaharuan di dalam anggota jemaat yang mukhlis, dan keimanan mereka menjadi semakin bertambah. Dengan ini pun, golongan munafik menjadi surut untuk suatu masa, dan jemaat terus-menerus menapaki jenjang-jenjang kemajuan. Kemudian pada akhirnya, sesuai dengan ayat, Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di dalamnya akan meninggal dunia. Pada tanggal 13 Maret tahun 14, beliau berjumpa dengan wujud kekasih hakiki beliau. Saat itu, di dalam jemaat muncul keadaan seperti malapetaka. Para petinggi anjuman yang sempat diam karena sosok Hadrat Khalifatul Masih Awal, mereka pada akhirnya mengangkat kepala mereka dan berupaya agar segala wewenang diberikan kepada anjuman, bukan kepada khilafat. Dan anjuman menjadi lembaga yang mengendalikan segenap perkara. Akibat kewafatan Hadrat Khalifatul Masih Awal, segenap Ahmadi yang mukhlis menjadi sangat berduka. Mereka khusyuk berdoa demi turunnya kudrat yang baru. Para petinggi anjuman yang mana mereka menganggap diri mereka paling tinggi, mereka tengah sibuk dalam rencana buruk mereka. Mereka pun berupaya untuk meyakinkan Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Namun beliau radhiyallahu anhu bersabda, di dalam jemaat ini harus ada wujud khalifah dan tidak dapat bertumpu pada anjuman. Beliau bersabda, inilah yang disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad bersabda kepada mereka, kepada siapa Anda sekalian akan baiat, saya dan keluarga saya akan baiat kepadanya juga dengan sepenuh hati. Anda janganlah takut kepada saya, karena saya sama sekali tidak berangan-angan untuk menjadi khalifah. Meski demikian, orang-orang yang menganggap diri mereka cendekiawan dan paling pandai tersebut tetap tegak di dalam pendirian mereka bahwa anjumanlah yang paling berhak memimpin. Pada akhirnya, tatkala
mereka tidak bergeming dalam sikap keras kepala mereka, maka segolongan besar jemaat berkumpul di Masjid Nur. Dan pada tanggal 14 Maret 1914, terpilihlah khilafat yang kedua. Dan di tengah sebanyak 2000 jemaat, seruan yang berbunyi Hadrat Mia Sahib, yakni seruan Hadrat Mirza Mahmud Ahmad Sahiblah yang muncul, dan segenap orang dengan berdesak-desakan satu sama lain dengan tidak sabar lagi mereka berupaya untuk baiat di tangan Hadrat Sahib Zada Mirza Mahmud Ahmad. Mereka yang menjelaskan suasana saat itu menulis bahwa saat itu seolah-olah para malaikat tengah masuk ke dalam kalbu segenap orang untuk menarik mereka menuju pemilihan khilafat milik Allah Ta'ala itu. Pada akhirnya, dengan melihat pemandangan ini, golongan orang yang mengingkari khilafat, yang memiliki anjuman dan perbendaharaannya, mereka beranjak dari sana, dan sungguh Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya menganugerahkan keteguhan kepada jemaat melalui khilafat Ahmadiyah. Dan dia telah mengubah ketakutan menjadi keadaan damai. Dan pada masa kekhilafatan putra Ulul Azam dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dan sosok Muslih Maud, pembaharu yang dijanjikan, yang terbentang selama 52 tahun, segenap jemaat menyaksikan kemajuan demi kemajuan yang tidaklah mungkin tanpa dukungan pertolongan khas dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang pergi dengan mengosongkan perbendaharaan jemaat dan mendakwakan bahwa Qadian akan ada di bawah pemerintahan Kristen. Mereka yang saat ini masih hidup, silahkan melihat bahwa jangankan Qadian akan dipimpin oleh pemerintahan Kristen, karena sosok putra yang dijanjikan dan Ulul Azam ini telah menghimpun ribuan orang-orang Kristen di bawah bendera Masih Muhammadi. Islam Ahmadiyah, Khulafai Ahmadiyah, Khilafat Ahmadiyah, Qadian Darul Aman, Nare Takbir. अहरार का फितना उठा। Lalu muncul fitnah golongan Ahrar. Tatkala mereka mendakwakan bahwa mereka akan menghancurkan Qadian sehancur-hancurnya, maka Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memulai gerakan Tahrik Jadid dan meletakkan pondasi penyebaran jaringan misi tabligh jemaat ke seluruh penjuru dunia. Kemudian dalam segenap tafsir Al-Quran dan literatur-literatur lainnya yang telah menjadi saksi untuk selamanya akan sempurnanya nubuatan bahwa sosok itu akan dipenuhi oleh ilmu zahir dan batin, semua itu telah tersebar di dunia. Lalu datang masa hijrah. Maka sosok Ulul Azam ini telah sedemikian rupa membimbing jemaat, di mana para anggota jemaat pun dapat pindah dan menetap ke Pakistan dengan kerugian yang seminim mungkin. Meskipun dengan segenap keadaan yang sulit, beliau meninggalkan putra-putranya dan para Ahmadi yang rela berkorban di Qadian, yang mana mereka telah berupaya menjaga syiar-syiar Allah di Qadian dengan cara bagaimanapun juga. Lalu, melihat perlu adanya suatu pusat jemaat Ahmadiyah di Pakistan, beliau dengan petunjuk dan firasat yang agung telah menjadikan suatu pemukiman yang tandus dan gersang itu menjadi kota yang penuh kehijauan. Sebagaimana saat ini pun pemandangannya tengah kita saksikan. Alhasil, beliaulah pemuda berusia 25 tahun yang di hadapan beliau adalah para ulama besar dan petinggi. Tatkala beliau telah meraih dukungan dari Allah Ta'ala, tatkala pandangan intikhab, yakni pemilihan Allah Ta'ala telah tertuju pada beliau, tatkala beliau telah menjadi tempat penzahiran kudrat kedua sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala, maka seperti halnya sesosok jenderal yang berhasil, beliau tampil di segala medan dan terus mengubah keadaan para pengikut beliau dan segenap hamba dari Masih Muhammadi dari ketakutan menuju kedamaian dengan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala. Pada akhirnya, sesuai dengan takdir ilahi, tatkala beliau beranjak dari dunia ini pada bulan November tahun 65, maka Allah Ta'ala pun memperlihatkan penjelmaan penzahiran ketiga dari kudrat kedua. Masa 52 tahun kekhalifahan yang kedua adalah masa yang sungguh panjang, di mana banyak keturunan yang meraih keberkatan darinya. Pada masa itu, di setiap Ahmadi telah tertanam suatu hubungan yang mendalam dengan beliau. Kewafatan beliau telah menjadi suatu kesedihan mendalam di mana jemaat tidak akan sanggup menghadapinya.
Namun, tatkala janji Allah Ta'ala telah ada, maka dengan segera Allah Ta'ala mengubah rasa takut tersebut dengan kedamaian. Maka dari itu, inilah pemandangan yang telah kita saksikan di masa khilafat yang ketiga. Di setiap langkah terdapat kemajuan jemaat, dibukanya berbagai sekolah dan rumah sakit di Afrika, kemajuan-kemajuan di medan pertabligan, kemudian keadaan di tahun 74 yang sangat berat bagi jemaat Pakistan, bahkan keberadaan wujud khalifah masa itu di Pakistan telah menjadikan segenap jemaat di seluruh dunia menjadi sangat khawatir. Namun, jemaat telah keluar dari keadaan yang sangat menakutkan tersebut dengan berhasil di bawah naungan khilafat, dan jemaat terus menapaki jalan-jalan kemajuan. Lalu, tiba tahun 82, tatkala Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsalis rahimahullah pun meninggalkan kita. Maka kemudian Allah Ta'ala pun menganugerahkan sandaran kepada jemaatnya, dan berlangsunglah pemilihan khilafat yang keempat. Di masa beliau, kemajuan jemaat telah masuk ke dalam era yang baru. Musuh terperangah melihat kemajuan jemaat dan telah berupaya untuk menggoyangkan khilafat. Mereka telah mengerahkan segenap upaya mereka untuk memusnahkan kepala jemaat ini. Namun Allah Ta'ala seraya memenuhi janji-janjinya, telah menolong para kekasih Hadrat Masih Maud alaihi salam dan membawa Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah hingga kemari dengan penuh mukjizat, seraya memusnahkan segenap rencana musuh. Lalu musuh yang sedari awal ingin memusnahkan kepala jemaat ini, Allah Ta'ala telah sedemikian rupa memusnahkannya, hingga tidak ada satu bagian pun tubuhnya yang tersisa. Kemudian, setiba di sini, mulailah suatu era baru tabligh Islam. Kemudian setibanya di sini, mulailah suatu era baru tabligh Islam. MTA berdiri, dan tabligh Hadrat Masih Maud alaihi salam pun telah tersebar ke segenap pelosok dunia dengan suatu keagungan yang baru. Janji Tuhan kita yang telah diberikan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam telah sempurna dengan sangat luar biasa. Musuh yang telah berupaya untuk mematahkan bagian khilafat dengan memasukkan tangannya. Namun, rencana Allah Ta'ala adalah menyampaikan pesan beliau hingga ke rumah-rumah, di mana tidak ada suatu batas geografis pun yang dapat menghalanginya. Jika saya menyebutkan kemajuan-kemajuan jemaat tersebut, maka hal ini tidak akan dapat selesai meski hingga berjam-jam lamanya. Hal ini telah disampaikan di dalam pidato-pidato di berbagai jalsah, dan insya Allah untuk selanjutnya pun akan terus disampaikan. Demikianlah masa khilafat Rabi'ah yang penuh keemasan, yang telah memperlihatkan jalan-jalan baru bagi jemaat, terus berlangsung sesuai dengan kehendak ilahi hingga April 2003. Kemudian, dengan wafatnya beliau, maka jemaat pun dalam suasana kekalutan itu kembali jatuh bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Karena inilah sesungguhnya yang diperintahkan kepada seorang mukmin, dan inilah yang menjadi kemuliaan seorang mukmin, bahwa kapanpun ia tertimpa kesukaran, ia akan bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimanapun juga, masa untuk terpenuhinya janji-janji ilahi itu adalah untuk selamanya. Allah Ta'ala pun telah meyakinkannya untuk kita, yaitu Allah Ta'ala telah menganugerahkan kedamaian setelah adanya ketakutan. Sebagaimana pada peristiwa setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam yang juga telah bersabda, yaitu, janji itu bukanlah tentang diriku, tetapi adalah janji tentang dirimu. Lalu sabda beliau yang berbunyi, Allah Ta'ala memperlihatkan dua corak kudratnya supaya dia menggagalkan kegembiraan-kegembiraan semu para penentang.
Alhasil, sesudah khilafat Rabi'ah, Allah Ta'ala kembali menganugerahkan sarana kedamaian bagi jemaat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa kudrat kedua itu adalah untuk selamanya, maka pemandangannya itu telah kembali disaksikan oleh seluruh dunia melalui MTA. Di masa permulaan Islam, tatkala khilafat Rashidah hanya terbatas hingga masa tertentu, dan ada sebanyak 4 kekhalifahan, di mana hal ini pun merupakan nubuatan yang mulia Rasulullah SAW, sebagaimana ada pada hadis yang telah saya jelaskan. Namun, setelah kebangkitan Hadrat Masih Maud alaihissalam, sejarah Islam akan membuka bab-bab baru di dalam setiap medannya. Jadi, era kelima dari kudrat kedua ini pun merupakan satu bab baru sesuai dengan janji-janji Allah Ta'ala. Ini adalah suatu pukulan keras bagi musuh. Ini merupakan suatu corak dalam memusnahkan kegembiraan-kegembiraan semua musuh. Saat ini, mata musuh tengah melihat kemajuan-kemajuan jemaat dengan tatapan kedengkian yang lebih dari sebelumnya. Hal ini menjadikan mereka melihat dengan segenap penyesalan karena Jemaat Ahmadiyah di bawah naungan khilafat terus menapaki kemajuan meskipun dengan segala upaya permusuhan mereka. Karena gema yang timbul dari narai takbir, Huzur bersabda, delay di TV Rabwah lebih panjang dibandingkan di Kadian. Berarti saya harus menunggunya ya. Karena mereka ini, para penentang, memandang hal ini dengan penyesalan, bahwa meskipun dengan segenap penentangan mereka, Jemaat Ahmadiyah di bawah naungan khilafat terus menapaki kemajuan. Jemaat ini senantiasa menjadi pewaris dari pernyataan Allah Ta'ala, yaitu, Aku akan menegakkan khilafat di antara orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala terus-menerus menganugerahkan keteguhan pada jemaat ini. Di setiap harinya, akarnya semakin terus menguat. Karena perisai khilafat ini, Allah Ta'ala senantiasa menjaga jemaat mukmin ini di dalam perlindungannya dan dengan segenap karunia Allah Ta'ala dari setiap ketakutan. Para Ahmadi, karena berpegang erat pada tali Allah ini, mereka terus menyampaikan pesan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini ke seluruh pelosok dunia, meskipun adanya segenap upaya buruk dari musuh-musuh. Dan mereka tengah membawa kembali umat manusia yang telah tersesat jauh ke bawah panji Rasulullah, supaya mereka dapat mengenal Tuhan Sang Pencipta mereka. Para penentang pun telah mengakui bahwa tanpa khilafat, persatuan umat muslim tidak mungkin terwujud. Kemajuan Islam dan persatuan Islam tidak mungkin terwujud. Tetapi, karena mata mereka telah tertutupi, mereka tetap mengingkari sosok Khatamul Khulafa yang telah diutus oleh Allah Ta'ala dan lembaga khilafat yang Allah bentuk sepeninggalnya. Tentang bagaimana kedengkian mereka atas khilafat, di sini saya sampaikan 1-2 contohnya. Seorang bernama Maulana Abdurrahman Sahib yang merupakan in-charge dari Jamiah Ashrafiyah Karachi, ia menyatakan, adapun mengenai nizam khilafat Islamiyah ala minhajin nubuwah, sesungguhnya tidak ada lagi nizam yang lebih baik dari ini. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri yang telah berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin, yaitu jiwa dan harta mereka, dengan ganti berupa surga.
Namun sangat disayangkan bahwa perselisihan yang ada di antara umat muslim tengah sangat tinggi. Berkenaan dengan khilafat ini, khalifah mana yang akan mereka terima? Jika khalifah akan dipilih dari Mekah Mukarramah, maka yang paling pertama akan menentang adalah jemaat Berelwi. Dan saya pun telah berdiskusi dengan para sahabat saya dan dapat disimpulkan bahwa nizam khilafat ini tidak mungkin terwujud di Pakistan. Lalu ada seorang cendekiawan bernama Humayun Gohar di dalam tulisannya pada bulan Desember 2005 yang berjudul Perjalanan Memerlukan Permulaan. Ia menulis, sekarang ini kita mendapati diri kita terbelakang, kolot dalam hal norma, dan jatuh di dalam jurang kejahilan. Keburukan-keburukan sosial dan masyarakat tengah mengurung kita. Ketidakadilan tengah memuncak, dan pencemaran lingkungan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita perlu untuk menarik satu nafas baru yang segar, yang akan dapat memperbaharui umat ini. Untuk hal ini diperlukan semangat dan gelora yang sangat besar, dan untuknya sangat dibutuhkan keinginan kuat dan keimanan yang teguh. Dan hal ini akan mungkin melalui lembaga seperti halnya khilafat di dalam umat muslim. Alhasil, inilah kekecewaan-kekecewaan mereka, di mana mereka pun merasakan ini, namun mereka tidak sanggup mendirikannya. Pemandangan pemilihan khilafat kelima dan baiat telah diperlihatkan oleh MTA ke seluruh dunia. Suatu hal di mana mereka telah menyebutkannya dengan kekecewaan, maka dunia telah menyaksikan bagaimana sebuah jemaat tengah bersatu di bawah satu tangan dan memperlihatkan gambaran persatuan. Di antara mereka, ada yang secara terang pun mengakui bahwa kesaksian akan adanya dukungan Allah Ta'ala sungguh ada bersama kalian. Akan tetapi, hal ini bukannya membuat mereka menjadi condong ke arah perbaikan, malah mereka menjadi semakin besar dalam kedengkian. Saat ini, di Pakistan, para mullah tengah mengadakan jalsah-jalsah untuk menentang jemaat karena mereka sudah tidak dapat menolak persatuan dan kemajuan jemaat. Kini kedengkian dan kebencian ini telah menjadi takdir mereka. Sementara itu, angin dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala tengah berhembus kuat untuk jemaat. तकबीर हजरत खातमुल अंबिया खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस नारे तकबीर जनाब अहमदिया आलमगीर नारे तकबीर इंशाअल्लाह Insya Allah, segenap keinginan dan upaya-upaya mereka akan musnah di talan angin. बिखर जाएंगी। ए दुश्मनाने अहमदियत, Wahai para musuh Ahmadiyah, कहता हूँ, saya sampaikan kepada Anda sekalian dalam kalimat yang sederhana bahwa jika Anda sekalian sungguh berniat baik dalam mendirikan khilafat, maka datanglah dan seraya menerima menjadi hamba wujud Masih Muhammadi. Jadilah bagian dari nizam khilafatnya yang tengah berlangsung dan abadi ini. तकबीर इस्लाम अहमदिया खलीफतुल मसीहुल खामिस खुलफाए अहमदिया नारे तकबीर वरना Jika tidak, Anda akan terus berupaya hingga kematian menjemput Anda, sementara khilafat tidak akan dapat Anda tegakkan. Keturunan Anda pun, jika mereka terus berjalan sesuai jejak langkah Anda, maka mereka pun tidak akan sanggup untuk mendirikan khilafat.
Jika hingga kiamat, keturunan demi keturunan Anda terus melanjutkan usaha demikian ini, mereka tetap tidak akan dapat berhasil. Takutlah kepada Tuhan, dan janganlah melakukan perlawanan dengan Tuhan, dan berupayalah untuk meraih sarana demi keberlangsungan Anda dan keturunan Anda. Adapun hal-hal yang telah saya sampaikan ini tentang adanya kedengkian orang lain, hendaknya janganlah ini menjadi sebab kegembiraan bagi kita. Hati segelintir orang yang berbelas kasih seharusnya tidak merasa kasihan pada mereka. Tetapi musuh mencoba untuk menyakiti karena dia terbakar dalam api kecemburuan. Dan mereka menyerang para Ahmadi yang lemah keimanannya. Atas sebab itulah menjadi kewajiban bagi para Ahmadi yang berpegang erat pada khilafat agar seraya memanjatkan doa-doa demi keberlangsungan dan kokohnya khilafat. Mereka pun saling mendoakan para Ahmadi supaya Allah Ta'ala senantiasa menjaga mereka dari keburukan mereka yang berlaku keji dan dari kedengkian mereka yang berlaku dengki. Era ini di mana kita tengah memasuki abad baru khilafat di bawah khilafat kelima, insya Allah Ta'ala merupakan era kemajuan dan kemenangan Ahmadiyah. Saya menaruh keyakinan kepada Anda sekalian bahwa pintu-pintu pertolongan demi pertolongan Allah Ta'ala tengah terbuka dan akan senantiasa terbuka, di mana di setiap harinya terus menampakkan hari-hari kemenangan yang semakin dekat. Saya saat melihat keadaan diri saya merasa malu. Saya hanya seorang insan yang lemah, tidak berguna, tidak cakap, dan berdosa. Saya tidak mengetahui atas hikmat apa Allah Ta'ala telah mendudukan saya pada makom ini. खुलफाए अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, नारे तकबीर। मुझे नहीं पता Saya tidak mengetahui atas hikmah apa Allah Ta'ala telah mendudukan saya pada makom ini. Namun saya mengatakan atas dasar pandangan rohani bahwa Allah Ta'ala akan menganugerahkan pertolongan dan dukungannya yang tidak terhingga untuk era ini dan akan terus membimbing jemaat ini menuju jalan-jalan kemajuan. Insya Allah. Dan tidak ada yang akan sanggup menahan kemajuan Ahmadiyah di era ini. Dan untuk selanjutnya pun, tidak akan pernah ada yang dapat menahan kemajuan ini. Rangkaian khalifah demi khalifah akan terus berjalan, dan insya Allah, derap langkah Ahmadiyah akan terus semakin maju. Semenjak 5 tahun, hujan karunia Allah Ta'ala ini terus didengungkan di dalam pidato-pidato jalsah, dan di masa ini pun, insya Allah akan senantiasa disampaikan. Alhasil, kemajuan yang telah menjadi hal yang merekat dengan khilafat Ahmadiyah ini, yang mana Hazrat Masih Maud alaihissalam pun telah bersabda tentangnya di dalam Risalah Al-Wasiyat. Ini merupakan suatu rangkaian yang tidak akan berakhir. Dan setiap orang yang senantiasa berpegang erat pada khilafat, yang terus berupaya untuk memajukan keimanan dan amal salehnya, Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya pemandangan karunia-karunia-Nya yang telah Dia tetapkan bagi setiap Ahmadi yang berpegang teguh pada khilafat. Allah Ta'ala pun akan senantiasa menganugerahkan kepada khilafat Ahmadiyah ini sosok-sosok yang terus maju dalam keikhlasan dan kesetiaan mereka. Sosok-sosok yang bersedia melakukan apapun demi tegak dan terus berdirinya khilafat. Sosok-sosok yang Allah Ta'ala sendiri akan memenuhi kalbunya dengan kecintaan kepada khilafat, sebagaimana ini tengah dan telah terjadi. Dan saya setiap harinya terus melihat pemandangan ini
di setiap kaum dan negeri. Baru saja Anda sekalian telah melihat pemandangan lawatan ke Afrika, bahwa bagaimana para Ahmadi di sana yang penuh dengan kecintaan. Semenjak waktu yang lama, Allah Ta'ala telah menurunkan keyakinan kepada saya bahwa di masa ini Allah Ta'ala sendirilah yang akan terus menyiapkan wujud-wujud yang setia kepada khilafat. Maka dari itu, majulah dan masuklah setiap Anda sekalian menjadi wujud-wujud yang penuh berkat itu, seraya bermuhasabah atas keadaan iman dan amal saleh Anda, yaitu wujud yang mana Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadikan mereka laksana pedang yang terhunus untuk menjaga khilafat. Beberapa hari yang lalu, ada seorang sahabat yang menulis kepada saya bahwa tatkala kita tengah berbahagia karena 100 tahun khilafat tengah sempurna, timbul juga pemikiran bahwa kita telah 100 tahun jauh berlalu dari zaman Hazrat Masih Maud salam, dan ini janganlah menjadi alasan timbulnya kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Pemikiran ini sungguh diperkenankan, namun jika kita mengedepankan janji-janji Allah Ta'ala, hadis yang mulia Rasulullah SAW, dan petunjuk Hadrat Masih Maud salam, maka seraya berupaya menyerap karunia-karunia Allah Ta'ala, dan dengan senantiasa berpegang erat pada khilafat, kita akan terus menjadi pewaris anugerah-anugerah Allah Ta'ala, insya Allah. Saya pun menganggap hal berikut sebagai suatu ketetapan ilahi, bahwa bersamaan dengan surat tersebut, seorang mubalik kita di Amerika menghadapkan saya pada ikrar janji yang diambil oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dari para khuddam di kesempatan Ijtima Khuddam tahun 59. Mubalik itu bersabda bahwa ini merupakan ikrar yang mana para anggota Ansar pun hendaknya mengikrarkannya dan terus mengikrarkannya, serta diulang di seluruh jalsah dan terus diturunkan kepada keturunan-keturunan selanjutnya hingga kemenangan Islam dan Ahmadiyah tersebar di segenap pelosok dunia. Karena surat dari sahabat yang sebelumnya, pemikiran saya tertuju pada hal ini, dan dengan datangnya surat ini, perhatian saya semakin tertuju, dan saya menganggap baik usulan ini agar saya mengulang kembali ikrar ini di kesempatan 100 tahun sempurnanya khilafat Ahmadiyah. Maka kini, dengan sedikit perubahan pada kesempatan Jubli 100 tahun ini, saya mengambil ikrar ini dari Anda sekalian, supaya jangan sampai perbedaan masa yang membentang menjadikan amalan-amalan kita menjauh dari ajaran Hadrat Masih Maud salam dan perintah serta nasihat Allah Ta'ala. Tetapi justru setiap harinya kita menjadi orang-orang yang menghargai janji-janji Allah Ta'ala. Maka atas dasar ini, kini saya akan mengambil janji. Saya memohon kepada Anda sekalian bahwa siapa saja yang ada di sini mohon agar berdiri. Para wanita pun mohon agar berdiri. Dan bagi segenap anggota jemaat di seluruh dunia yang hadir, agar mereka pun semua berdiri dan mengulang janji berikut ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini, atas terpenuhinya 100 tahun khilafat Ahmadiyah, kami berjanji atas nama Allah Ta'ala bahwa kami akan terus berjuang hingga saat-saat terakhir hidup kami untuk menyebarkan Islam dan Ahmadiyah. Dan kami akan menyampaikan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ke pelosok dunia. Dan untuk
memenuhi kewajiban suci ini, kami akan senantiasa menyerahkan kehidupan kami demi Tuhan dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mengerahkan setiap pengorbanan yang sebesar-besarnya, kami akan terus meninggikan bendera Islam di setiap negara di dunia. Kami pun berjanji bahwa demi menjaga nizam khilafat dan demi tegak berdirinya, kami akan terus berjuang sampai nafas penghabisan kami, dan kami akan terus menekankan kepada anak keturunan kami agar senantiasa berpegang erat pada khilafat dan agar meraih keberkatan-keberkatan darinya, supaya khilafat Ahmadiyah terus terjaga hingga hari kiamat, dan supaya bendera yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus tinggi berkibar dari seluruh bendera dunia. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami taufik untuk memenuhi janji ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Silakan duduk. Alhasil, wahai para hamba Masih Muhammadi, wahai Anda sekalian, cabang-cabang yang hijau subur dari pohon Masih Maud alaihi salam, saya berharap agar janji ini akan melahirkan suatu semangat dan gelora baru, akan membangkitkan semangat untuk bersyukur secara lebih banyak dari sebelumnya. Maka dari itu, masuklah menuju abad baru khilafat Ahmadiyah ini dengan semangat, gelora, dan rasa syukur ini. Semoga hari 27 Mei ini menghembuskan suatu roh baru ke dalam jiwa kita. Semoga timbul suatu revolusi yang hingga hari kiamat akan terus ada di dalam keturunan-keturunan kita. Masuknya kita ke dalam era baru ini oleh Allah Ta'ala merupakan suatu penzahiran bahwa kita harus senantiasa menjadi cabang-cabang yang hijau subur dari pohon Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tentang bagaimana kecintaan dan kesan baik Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada jemaat beliau, beliau bersabda, apapun kemajuan dan perubahan yang terjadi di dalam jemaat kita ini, hal ini tidak akan ditemukan pada zaman ini, di jemaat manapun. Bukankah kesan baik ini mengharuskan kita agar kita semakin berupaya lebih dari sebelumnya untuk melahirkan revolusi di dalam diri kita? Maka dari itu, untuk memenuhi janji ini, berupayalah untuk terus siap sedia menghadapi setiap pengorbanan. Dengan ihsan yang Allah Ta'ala telah tampakkan kepada kita dalam corak khilafat ini, maka kita harus berjuang menggapai tingkatan-tingkatan baru dalam kemajuan kerohanian kita.
Atas ihsan Allah Ta'ala ini, kita harus berjuang lebih dari sebelumnya dalam mengemban janji baiat kita. Atas ihsan Allah Ta'ala ini, kita harus semakin tinggi dalam derajat kesetiaan dan kepatuhan kita terhadap khilafat. Untuk memanjatkan rasa syukur atas ihsan Allah Ta'ala ini, kita harus terus menyebarkan senandung cinta dan kasih sayang ini kepada segenap kita dan orang-orang selain kita. Sesungguhnya, amalan-amalan baik dan rasa syukur inilah yang hendaknya menjadi perhatian utama kita. Sesungguhnya, mata air cinta dan kasih sayang harus lahir dari hati kita. Sesungguhnya, pengenalan cara-cara yang baru untuk menggambarkan ketulusan dan kesetiaan kita harus menjadi tujuan hidup kita. Dan jika ini akan terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang menghargai nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jika ini terjadi, maka kita akan terus menjadi orang-orang yang meraih karunia dari karunia-karunia khilafat yang abadi. Dan akan turun hujan-hujan nikmat dan karunia Allah Ta'ala yang tiada henti kepada kita. Oleh karena itu, wahai saudara saya yang tercinta, dan yang tercinta dari semua yang saya cinta, bangkitlah saat ini, dan tampillah ke medan lapangan dengan semangat dan gelora baru untuk memenuhi janji ini, dengan jatuh sujud di hadapan Allah Ta'ala, dan dengan memohon pertolongan darinya. Karena hanya disinilah letak kelangsungan hidup Anda semua, kelangsungan hidup keturunan-keturunan Anda, dan kelangsungan hidup umat manusia. Semoga Allah Ta'ala pun menurunkan taufik kepada Anda sekalian. Semoga Allah Ta'ala pun menurunkan taufik kepada saya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang memenuhi janji kita ini. Allahumma amin. नाराए तकबीर नाराए तकबीर इस्लाम हजरत खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा नाराए तकबीर हजरत खातमुल अंबिया खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस गादियान दारुल अमान शोहदाए अहमदिया हसीनान राह मौला अब दुआ कर Mari kita berdoa.